언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan belajar di bab 54 ya, karena kita kemarin sudah sampai di bab 53. Jadi di bab 54 ini kita akan belajar kosakata yang berkaitan tentang pendaftaran asuransi dan juga kosakata yang berkaitan tentang klaim asuransi. Lalu target pembelajaran kita adalah untuk mendaftar asuransi itu bagaimana, terus memberikan klaim ke pihak asuransi itu caranya bagaimana. Nanti kita akan belajar di belakang ya. Sekarang kita awali dulu dari pembahasan di judulnya terlebih dahulu. 보험금을 신청하려 거야. Ini kalau ada bohom itu artinya adalah asuransi ya. Bohom itu asuransi. Kalau bohomgem itu artinya adalah uang asuransi. Kalau ryoko hata, kita sudah belajar kata ryoko hata, itu artinya adalah bermaksud untuk ya. Saya bermaksud untuk 신청 hata, itu mengajukan atau mendaftar biaya asuransi atau asuransi gitu aja. Lalu sekarang kita bahas dari Dehwail percakapan 1 yang ada di track 166. Mari kita bahas ya. Ini ada percakapan antara Rian dan Jiun. Rian bilang, "Hyung, 상해보험 들었어요?" Jadi kalau 들었어 itu kan bisa diartikan mendengar ya, telah mendengar. Tapi kalau untuk asuransi ya, kata 들었어 itu artinya bukan mendengar, tapi ini artinya adalah mendaftar gitu ya. Jadi ini bukan mendengar ya pun. Apakah sudah mendengar? Bukan ya, tapi apakah sudah mendaftar asuransi sange, itu kecelakaan ya. Asuransi kecelakaan. Jadi ini nanti kita akan membahas dua asuransi ya di Dehwail ini ada sange bohom dan sanje bohom. Nanti saya jelaskan. Hyung, apakah telah mendaftar asuransi kecelakaan? 당연하지. Iya. Tentu saja gitu. 너도 들어야 하는데, kamu pun ya harus mendaftarnya gitu. 고용후과제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든. Sebab kata koden itu artinya kalau di belakang ya, itu artinya sebab ini partikelnya di sini ya. Sebab orang pekerja orang asing yang telah datang ke Korea melalui sistem IBS melalui sistem izin kerja itu pastikan harus mendaftarnya. Itu kata koden itu artinya sebab. 그래요? begitukah? 전 산재보험이 있어서 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. Jadi 그래요? begitukah? 전 itu dari kata 전은 ya. Saya itu sebab punya asuransi kecelakaan kerja. 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. Setahuku itu boleh juga jika tidak mendaftar asuransi kecelakaan. Jadi asuransi sanje보험 dan 상해보험 itu berbeda ya. Ini saya jelaskan, di sini aja saya jelaskan. Jadi kalau asuransi sanje보험 ini adalah asuransi untuk menangani kecelakaan di dalam tempat kerja yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Kalau 상해보험 itu kecelakaan di luar kerja. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian mendaftar biaya
ini asuransi Sanji Bohom, terus kalian kecelakaan kerja, maka kalian bisa mengeklaim uang asuransinya. Nanti kalian akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi ya. Jadi kalau Sange Bohom itu kecelakaan di luar kerja, itu bedanya. Seperti itu ya. Aninji, bukan seperti itu. Sanji Bohom은 asuransi kecelakaan kerja, 업무상 제시에만 받을 수 있는 건데, 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어. Jadi, kalau asuransi kecelakaan kerja, ini ya, asuransi kecelakaan kerja, kita itu kata el-suid ya, kita itu bisa menerima hanya pada waktu kecelakaan yang berkaitan dengan kerja saja. Nanti akan tetapi 상해보험은 kecelakaan ini asuransi kecelakaan ini ya, asuransi 상해보험 ini 업무 외적인 사고나 질병 대해서도 받을 수가 있어. Kita bisa menerima ganti rugi juga TH itu tentang ya, atau pada waktu sakit ataupun kecelakaan di luar tempat kerja, seperti itu ya. Jadi Sanji Bohom itu intinya seperti ini ya. Sanji Bohom itu kita bisa menerima ganti rugi di saat kita itu kecelakaan di dalam tempat kerja saja. Kalau Sange Bohom itu kita bisa menerima ganti rugi di saat kita itu terjadi kecelakaan di luar tempat kerja. Misalnya kalian di jalan ketabrak motor atau ketabrak mobil, lah itu kalian bisa mengklaim biaya asuransi Sange Bohom jika kalian sudah mendaftar asuransi Sange Bohom. Seperti itu ya. 그렇구나. begitukah? 그럼 회사에 신청하는 거예요? Apakah kemungkinan mendaftarnya atau mengajukannya itu di perusahaan atau di kantor? 아니, bukan. 외국인 전용 상해보험에 가입해야 해. Jadi kamu itu harus mendaftar ke asuransi kecelakaan 전용 itu khusus pekerja orang asing ya, kata 외국인 전용 khusus pekerja orang asing. 내가 전화번호 알려줄게. Saya itu akan memberitahu nomor teleponnya. Seperti itu ya. Mari kita bahas tracknya, ada di track 166. Coba kita dengarkan. 54과 보험금을 신청하려고요. 대화 1. 형, 상해보험 들었어요? 응? 당연하지. 너도 들어야 하는데. 고용허가제를 통해 한국에 온 외국인 근로자는 반드시 가입해야 하거든. 그래요? 전 산재보험이 있어서 상해보험은 안 들어도 되는 줄 알았어요. 아니지. 산재보험은 업무상 재해 시에만 받을 수 있는 건데, 상해보험은 업무 외적인 사고나 질병에 대해서도 보상받을 수가 있어. 아, 그렇구나. 그럼 회사에 신청하는 거예요? 아니, 외국인 전용 상해보험에 가입해야 해. 내가 전화번호 알려줄게. Sekarang kita bahas ya, ini kata 외국인 전용. Kata 전용 ini artinya adalah khusus ya. Kalau 외국인 itu orang asing ya, khusus orang asing. Sekarang kita bahas yang pertanyaannya ini, 외국인 근로자가, jadi ini partikel gaya subjek berarti 외국인 근로자가 반드시 가입해야 하는 보험은 뭐예요? Jadi kita penggal dari sini juga, partikel subjek kita penggal ya. Jadi asuransi yang harus, kata yahada itu artinya adalah harus ya. Jadi asuransi yang harus didaftar. Jadi pastikan untuk didaftar pekerja orang asing itu apa? Jadi asuransi yang dipastikan harus didaftar pekerja orang asing itu apa? Jadi adalah 상해보험 ya, seperti itu ya. Jadi 상해보험 asuransi kecelakaan. Sekarang nomor 2, 산재보험에 가입하면 jika gaib itu mendaftar.
asuransi kecelakaan kerja 어떤 혜택이 있어요. Jadi ada keuntungan yang bagaimana. Kata 혜택 itu keuntungan. Jadi keuntungannya itu apa jika kita mendaftar asuransi kecelakaan kerja? 업무상 제시 보상을 받을 수 있어. Jadi al-su'id kita bisa menerima ganti rugi pada waktu atau pada saat kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti itu. Sekarang kita bahas yang kosakata satu ya, ohui ini bohom gaib. Jadi gaib ini artinya adalah mendaftar atau pendaftaran. bohom itu asuransi. Mari kita bahas kosakatanya. Sange bohom. Jadi sange bohom itu artinya adalah asuransi kecelakaan di luar kerja. Ingat ya, asuransi kecelakaan di luar kerja. Kalau sanji bohom itu artinya adalah asuransi kecelakaan di dalam tempat kerja. Terus bohom이 가입하다 itu mendaftar asuransi. Terus 보험료를 내다 membayar biaya asuransi. Terus 질병 itu penyakit atau sakit, sange itu kecelakaan kerja, 장애 itu cedera. Terus samang meninggal dunia, 보상을 받다 menerima, 보상 itu ganti rugi. Ya, menerima ganti rugi. 보험금을 완급받다. Jadi menerima pengembalian uang asuransi. Menerima pengembalian uang asuransi. Terus mangki가 되다 itu artinya adalah masa berlakunya itu habis. Terus 소멸되다 itu hangus. Ya, 소멸되다. Kita lanjutkan yang 내대보험. Jadi asuransi 4 buah atau 4 buah asuransi. 내대보험이란, jadi iran itu artinya adalah arti ya. Yang diartikan 4 buah asuransi itu apa gitu ya. 국민의 복지를 위해 국가에서 관리하는 보험입니다. Jadi yang diartikan 4 buah asuransi itu adalah asuransi yang dikelola dari ya atau oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. 해당자는, jadi 해당자 itu artinya adalah yang bersangkutan 의무적으로 가입해야 합니다. Jadi yang bersangkutan harus mendaftar secara wajib. Jadi 의무적으로 itu secara wajib. 연금보험, 국민건강보험, 고용보험, 산재보험이 있습니다. Jadi keempat asuransi ini asuransi apa aja? Jadi ada asuransi kecelakaan kerja, asuransi kerja, asuransi kesehatan masyarakat, asuransi dana pensiun. Jadi keempat buah asuransi ini adalah asuransi ini ya. 외국인 근로자의 경우에도 pada kasus pekerja orang asing pun 한국의 일반 근로자와 같이 내대보험에 가입해야 합니다. Jadi pada kasus pekerja orang asing pun itu harus mendaftar pula ya ke 4 buah asuransi ini seperti dengan pekerja umumnya Korea. Taman hanya saja 고용보험은 asuransi kerja, imei gaibiko mendaftarnya itu secara sukarela atau mendaftar secara pribadi atau sendiri. Kemudian 국민연금은 asuransi dana pensiun ini 국가 간상호주에 따릅니다. Itu mengikuti atau tergantung pada ini ya kerjasama antar negara. Ini agak 국가 간상호주 kerjasama antar negara. Sekarang kita bahas yang yonsep, yang latihan 1 ini ya. 그림을 보고 lihatlah gambar. Kemudian almajun 말을 연결하세요. Sambungkanlah kata yang benar. Jadi kalau nomor 1, kalau ada gambar seperti ini, itu adalah 질병. Ya, 질병 itu penyakit atau sakit. Terus nomor 2, kalau ada gambar seperti ini artinya adalah sange. Sange itu ya, ini gambar sange. Sange itu artinya kecelakaan kerja.
Kalau nomor 3 yang ini itu adalah 장애. 장애 itu artinya adalah cedera. Kalau nomor 4 itu gambar orang seperti ini adalah 사망. 사망 meninggal dunia. sekarang kita bahas 빙간에 맞는 표현을 골라 대화를 완성하세요. sempurnakanlah percakapan, pilihlah ungkapan yang benar pada kolom ini. Intinya kita disuruh mengisi kolom ini ya. Mari kita bahas. Sebelum kita bahas soal yang nomor 1 ini, walaupun saya jelaskan dulu, orang ini ceritanya itu bulan ini tidak membayar asuransi karena uang di rekeningnya itu tidak ada. Padahal biasanya orangnya itu membayar uang asuransinya itu langsung dipotong dari rekening ya. Otomatis kalau uang di rekeningnya itu kosong, berarti kan otomatis tidak bisa membayar uang asuransi secara otomatis gitu ya. Jadi karena orang ini tidak membayar pada bulan ini, maka orang ini cemas karena bisa kena denda. Seperti itulah ceritanya. Mari kita bahas. 이번 달에 보험료를 안 내셨네. Jadi kata nesida itu neda itu artinya dalam membayar atau menyerahkan. Kalau nesi menjadi nesyo. Jadi nesida itu membayar dalam bentuk halus ya ini ya. Jadi kalau nesyot itu berarti telah membayar. Kalau anesyot tidak membayar ya. Jadi pada bulan ini Anda tidak membayar uang asuransi ya. Tidak membayar uang asuransi ya. 통장에 돈이 없었나 봐요. Jadi nabayo itu artinya tampaknya di buku rekeningku itu tidak ada uangnya. Terus 어떻게 titik-titik 되지요. Jadi jawabannya adalah 어떻게 보험료를 납입하면 되지요. Jadi baiknya atau bagusnya itu jika membayar premi asuransinya bagaimana? Saya kan telat ini, gimana ya? Gitu ceritanya seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Jadi bukan nomor 1. 어떻게 보험에 가입하면 되지요. Bagusnya jika mendaftar asuransinya itu bagaimana? Ya, ini kan ceritanya dia itu tidak membayar uang asuransi, bukan mau mendaftar gitu loh ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. sekarang nomor 2 kita bahas. 지난번에 많이 아파서 일도 못 했다면서요. Jadi 지난번에 beberapa waktu yang lalu, 다면서요, 다면서 itu dengar-dengar ya, katanya itu tidak bisa juga bekerja sebab banyak sakit ya, sebab itu sakit sangat parah. Seperti itu. Terus 네, 야, 혹시 보험회사에서 titik-titik 있을까요? Jadi, 혹시, kata 혹시 artinya adalah barangkali. Jadi, apakah barangkali alkayo akan, al-su'id bisa, ya. Jadi, apakah barangkali bisa menerima uang kompensasi atau uang ganti rugi dari perusahaan asuransi gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Jadi apakah barangkali bisa mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi gitu ya. Jadi jawabannya nomor 1. Kalau nomor 2, 보험료를 낼 수 있을까요? Apakah barangkali bisa membayar uang asuransi dari pihak asuransi? Jadi kurang cocok ya. Jawabannya adalah nomor 1. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 ini kita akan berbicara tentang asuransi yang wajib dibayarkan tiap bulan. Tapi setelah jatuh tempo masanya, uangnya yang telah kita bayarkan tadi itu akan dikembalikan penuh oleh pihak asuransi. Makanya asuransi ini biasanya itu sangat mahal gitu ya. Tapi sebelum jatuh tempo, uangnya itu tidak bisa dicairkan. Seperti itu ya, kita membahas tentang asuransi seperti ini. Mari kita bahas. 이 보험료는 premi asuransi ini 좀 비싼 것 같다. Sepertinya itu sedikit mahal. 네, 이 보험은 ya, karena asuransi ini jika telah jatuh tempo itu sebab adalah asuransi
yang akan mendapat pengembalian uangnya secara penuh gitu ya. Begitulah sepertinya seperti itu. Jawabannya adalah nomor 2. Kalau nomor 1 somyol dinen 보험이라서. Jadi sebab adalah asuransi yang hangus jika telah jatuh tempo. Itu salah ya. Jadi asuransi yang akan mendapatkan pengembalian penuh uangnya. Maksudnya pengembalian penuh uang yang telah dibayarkan tiap bulannya itu loh ya. Jika telah jatuh tempo. Makanya asuransi seperti ini biasanya itu per bulannya bayarnya tuh mahal. Oke ya Robun, sekarang kita bahas yang Dewa I, yang percakapan 2 ada di track 167. Jadi ini ada percakapan antara Baru dan Jikwon. Jikwon ini yang aja pegawai kantornya gitu ya. 작업하다가 손을 다쳤는데 혹시 병원비를 지원받을 수 있을까요? Jadi 다가 itu ketika, 작업하다 ketika bekerja itu aku telah terluka tanganku. 근데 akan tetapi apakah barangkali Elkayo akan Elsuit bisa menerima bantuan uang rumah sakit? 언제 어디에서 어떻게 다치셨는지 말씀해 주시겠어요? Jadi seperti itu ya. Jadi kapan, di mana, dan bagaimana terlukamu gitu ya. Akankah kamu memberi cerita gitu ya. Akankah kamu menceritakannya atau maukah menceritakannya? 3일 전에 작업장에서 연마 작업을 하다가. Jadi 3 hari yang lalu ketika aku bekerja 연마 itu menggerinda di tempat kerja 손이 기계 안으로 빨려 들어갔어요. Jadi tanganku itu telah pergi masuk tersedot ke dalam mesin. Seperti itu ya. Lalu pegawai kantornya bilang, 많이 다치셨겠네요. Jadi, 겠네요 sepertinya itu terluka sangat parah ya, atau terluka sangat banyak ya. 지금은 좀 괜찮으세요? Sekarang, apakah tidak apa-apa? Gitu ya, apakah sedikit tidak apa-apa? 네, 사고 난 후에는, jadi setelah terjadi kecelakaan, 빨리 수술을 받아서 sebab menerima operasi secara cepat gitu ya, cepat menerima operasi sehingga tidak apa-apa. 다행이네요. syukurlah. 산재를 신청하려면 jika mau mendaftar asuransi kecelakaan kerja atau jika mau mencairkan atau mengajukan asuransi kecelakaan kerja, 재해 발생 당시에 진료 기록이 중요합니다. Itu sangat perlu sekali atau sangat penting sekali ya. Catatan medis pada saat terjadinya kecelakaan. 우선 pertama-tama 이 신청서 한부 작성해 주시고요. Jadi pertama-tama itu ini ya, isilah satu rangkap formulir pengajuan ini. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다. Bisa jika kamu datang dengan mendapatkan atau menerima surat keterangan dokter dari rumah sakit. Seperti itu ya Yorpun. Oke, mari kita dengarkan ada di track 167. 대화 2. 작업하다가 손을 다쳤는데 혹시 병원비를 지원받을 수 있을까요? 언제 어디에서 어떻게 다치셨는지 말씀해 주시겠어요? 3일 전에 작업장에서 연마 작업을 하다가 손이 기계 안으로 빨려 들어갔어요. 많이 다치셨겠네요. 지금은 좀 괜찮으세요? 네, 사고 난 후에 빨리 수술을 받아서 괜찮아요. 다행이네요. 산재를 신청하려면 재해 발생 당시의 진료 기록이 중요합니다. 우선 이 신청서 한 부 작성해 주시고요. 병원에서 진단서를 받아오시면 됩니다.
Oke, ya, ini kata paliodoroka. Itu artinya adalah pergi, masuk, tersedot gitu ya. Pergi, masuk, tersedot. Sekarang kita bahas ini pertanyaannya. Baru는 saudara baru 어떻게 하다가 다쳤어요. Jadi baru itu telah terluka itu ketika melakukan bagaimana, Jadi 연마 작업을 하다가 손이 기기 안으로 빨려 들어갔어요. Jadi ketika bekerja membubut, jadi dia itu telah pergi, maksudnya itu telah masuk tersedot ke mesin, ke dalam mesin tangannya. Nomor 2, 산재를 신청하려면 jika mau mengajukan asuransi kecelakaan kerja, jadi harus melakukan bagaimana, jadi 진단서와 신청서를 제출하면 돼요. Bisa jika menyerahkan formulir pengajuan dan 진단서, surat keterangan dokter. Oke, ini ada kosakata tambahan aja ya, 여러분. Ini ada paliodorokata, itu artinya adalah pergi, masuk, tersedot. Itu nomor 1. Lalu 목격자 itu artinya adalah saksi. Ya, 목격자 itu saksi, terus ada 진술 itu pernyataan, lalu 최초 itu yang pertama, terus 진료 기록 itu catatan medis. Ya, ini kosakata baru ya. Sekarang kita bahas yang kosakata 2. Jadi kosakata 2 ini tentang 보험금 청구. Jadi 청구 ini artinya adalah mengeklaim atau cara mengeklaim uang asuransi. Coba kita bahas yang pertama, 보험금을 청구하다. Mengeklaim uang asuransi. Ya, atau mencairkan uang asuransi gitu ya. Terus 지급 심사를 받다. Menerima pemeriksaan pembayaran atau menerima mendapat audit pembayaran. Terus 보험금을 지급하다 itu melakukan pembayaran premi asuransi atau uang asuransi. Terus 보험금을 따다 itu mendapatkan uang asuransi atau menerima uang asuransi. Terus ini 청구서 itu adalah surat klaim atau surat tagihan, ya, surat untuk pencairan uang asuransi itu loh ya. Terus 영수증 nota atau kwitansi, 내역서 surat perincian atau surat pernyataan. Terus 진단서 itu surat keterangan dokter atau catatan medis ya. Gampangannya adalah surat keterangan dokter, nah, ini aja. Lalu ini ada 병원비 uang rumah sakit, terus 치료비 atau 요양비 uang pengobatan. Terus 유급급여 itu upah saat cuti. Jadi kalian itu tidak masuk kerja, tapi tetap dapat uang. Itulah yang dimaksudkan dengan 유급급여. Kalian sakit, tapi tetap mendapatkan gaji. Yaitulah 유급급여. Terus 장애 보상금. Uang ganti rugi di saat kamu itu cacat, ya cedera. Itu 장애 보상금. Kita lanjutkan, 산재를 신청하려면 jika mau mengajukan atau mengeklaim asuransi kecelakaan kerja. 먼저 terlebih dahulu 근로복지공단 홈페이지 www.gov.il ini ya. 에서 요양급여 신청서를 다운로드받아 작성해서. Jadi pertama-tama terlebih dahulu ini ya, kamu itu harus mendapatkan download atau mendownload terlebih dahulu formulir pengajuan gaji penyembuhan. Maksudnya itu apa? Formulir pengajuan uang penyembuhan atau uang perawatan ini di situs ini ya, di homepage atau di situsnya www.gov.il ini .or.kr ini. Lalu 작성해서, lalu kalian isi formulir tersebut. Lalu 사업장 소재지 관할 근로복지공단 지사 병원 회사의 각 한부씩 총 3부를 제출해야 합니다. Lalu kalian itu harus menyerahkan ketiga buah totalnya itu 3 buah lampirannya itu masing-masing
ke perusahaan yang pertama. Jadi kan ada 3 buah kan. Yang pertama kamu kasihkan ke perusahaan, lalu yang kedua kamu berikan ke rumah sakit, lalu yang ketiga itu di cabang lembaga kesejahteraan pekerja di wilayah hukum di lokasi yang terdekat dengan perusahaanmu. Seperti itu ya. Lalu 병원에 제출한. jadi 병원에 제출할 신청서 뒷면에는, jadi di belakang formulir ini yang akan diserahkan ke rumah sakit, 진단서를 작성해야 합니다. Kalian itu harus melampirkan surat keterangan dokter. Terus, 업무상 사유에 의한 재해 여부가 명확한 경우, jadi cilil ini 관할가 나오지만, jadi seperti ini ya kalau diartikan ini, dalam kasus yang jelas tentang ada tidaknya kecelakaan yang berkenaan atau yang berkaitan atas dasar atau dengan alasan kecelakaan kerja, itu akan keluar hasilnya dalam waktu 7 hari, di dalam 7 hari. Akan tetapi, 사실 관계 확인이 필요한 경우, pada kasus dibutuhkan pengecekan yang berkaitan dengan fakta-faktanya, 오랜 시간이 소요될 수 있습니다. Bisa memakan waktu yang lama, bisa membutuhkan waktu yang lama. Sekarang kita bahas yang 연습, yang latihan 2 ini, 여러분. 그림이 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Jadi masukkanlah pilihanmu di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Oke, coba kalau yang nomor 1 ini ya, 보험금을 따다. Itu adalah nomor 4 ya ini ya. Ini mendapatkan uang asuransi. Jawaban nomor 4, ini nomor 4. Sekarang yang ini 지급 심사를 받다, menerima pemeriksaan pembayaran atau menerima audit pembayaran. Ya, jawabannya adalah nomor 2. Yang ini ya. Lalu 보험금을 지급하다, melakukan pembayaran premi asuransi. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Jadi yang ini ya. Terus ini 보험금을 청구하다, mencairkan atau mengeklaim uang asuransi. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Yang ini maksudnya itu. Sekarang kita bahas yang ini nomor 2. 그림을 보고 lihatlah gambar. Kemudian 알맞은 말을 연결하세요. Sambungkanlah kata yang benar. Ya, ini 영수증 itu artinya adalah nota. Jadi ini ya. Jadi 영수증 ini nota atau kwitansi. 보험금 청구서, jadi formulir tagihan. Jadi jawabannya yang ini. Terus ini yang nomor 3, ini adalah 유급급여. 유급급여 itu artinya adalah upah saat cuti. Jadi kalian sakit tapi tetap dapat upah. Jadi itulah yang dinamakan dengan 유급급여. Kalian sakit tapi tetap mendapatkan upah. Itu namanya 유급급여. 병원비 itu adalah biaya rumah sakit. Sekarang kita bahas yang 활동, yang aktivitas. 외국인 근로자 보험 안내입니다. Jadi ini adalah informasi asuransi pekerja orang asing. 잘 읽고 baca dengan baik. Kemudian 질문에 답하세요. Jawablah pertanyaannya. Sekarang kita bahas ya, 외국인 근로자 전용 보험. Jadi bohom itu asuransi, 전용 itu khusus pekerja orang asing. Mari kita bahas. Jadi asuransi khusus pekerja orang asing. Yang pertama ini ada 출국 만기 보험, itu artinya adalah asuransi kepulangan gitu aja ya. Kalau 출국 ini pulang ke negara, ya pulang ke negara. Jadi kalau 출국 만기 보험 asuransi kepulangan gitu aja. Lalu 귀국 비용 보험, asuransi biaya kepulangan. Jadi ada 출국 만기 보험 dan 귀국 비용 보험. Ingat ya, ada 2 asuransi ini, asuransi khusus pekerja orang asing. Sekarang yang ini 도입 목적, jadi tujuan
pendaftaran asuransi ini itu apa tujuannya? Yang pertama, tujuan pendaftaran asuransi 출국만기 보험 adalah 퇴직금 지급에 따른 부담 연완화. Itu artinya adalah meringankan tanggungan, ya, meringankan beban ini yang berkaitan dengan pembayaran uang pesangon. Jadi asuransi ini tujuannya, jika kita mendaftar asuransi ini, yang mendaftar bukan kita, yang mendaftar itu adalah pemilik perusahaan kita, bos kita. Jika bos kita mendaftar asuransi ini, itu fungsinya untuk meringankan beban pada saat pembayaran pesangon karyawannya. Selanjutnya, Kuikuk Biong Puhom itu tujuan pendaftarannya atau tujuan masuk asuransi ini itu apa? Kuikuk si Ilyoan Hangkongbi Jongdang. Jadi Jongdang itu artinya adalah pemenuhan atau untuk memenuhi uang tiket pesawat yang diperlukan pada saat pulang ke negara. Ya, pada saat pulang ke negara. Lalu Genggo, undang-undang yang mengatur itu yang 출국만기 보험 itu ada 외국인 고용법 C. Ini ya, ada di pasal 13 Undang-Undang Pekerja Orang Asing. Dan juga pasal 21 ini anggap aja artinya adalah peraturan pelaksanaannya. Lalu undang-undang yang mengatur tentang Kuikuk Biong Puhom itu adalah pasal 15 Undang-Undang Kerja Orang Asing dan juga pasal 22 peraturan pelaksanaannya. Lalu Puhom gaib, ya. Yang mendaftar asuransi itu siapa? Jadi ini ya, untuk 출국만기 보험 yang mendaftarkan itu adalah saopju atau bos kita gitu ya, pemilik perusahaan kita. Tapi kalau Kuikuk Biong Puhom itu yang mendaftar itu adalah 외국인 근로자 atau kita sendiri ya, atau pekerja orang asing. Seperti itu. Sekarang gaib siki, waktu pendaftarannya itu kapan? Kalau yang 출국만기 보험 waktu pendaftarannya itu adalah 근로계약 요력 발생일로부터 terus 15일 이내 dalam 15 hari sejak hari ini balseng terjadinya validitas atau terjadinya persetujuan kontrak kerjanya. Itu dalam 15 hari sejak terjadinya persetujuan kontrak kerja atau terjadinya validitas kontrak kerjanya. Lalu waktu pendaftarannya ini Kuikuk Biong Puhom atau asuransi biaya kepulangan ini adalah dalam 80 hari sejak terjadinya validitas kontrak kerja. Terus 보험금 납부 방법, cara pembayaran asuransinya. Kalau yang 출국만기 보험 ini itu adalah dibayarkan tiap bulan. Kalau yang Kuikuk Biong Puhom itu sekali pembayaran, jadi sekali bayar, seperti itu. Terus 보험금 지급 사유, ini anggap aja sayu itu alasan jika pembayaran uang asuransi. Maksudnya itu apa? Syarat agar kita bisa mendapatkan atau agar kita bisa mencairkan uang asuransi ini itu gimana ya? Nomor yang asuransi 출국만기 보험 itu syaratnya agar bisa mendapatkan uang asuransi ini adalah 사업장 이탈 없이 1년 이상 근무한 외국인 근로자의 출국. Jadi ini adalah pulangnya pekerja orang asing yang telah bekerja di atas 1 tahun tanpa dia itu pernah pindah ke tempat kerja. Jadi kalau kalian itu tidak pernah pindah tempat kerja selama 1 tahun, seperti itu ya, selama 1 tahun kalian itu belum pernah pindah kerja, lalu kalian langsung pengen pulang ke Indonesia padahal baru 1 tahun kerja di Korea, kalian bisa mendapatkan asuransi ini ya, mendapatkan uang asuransi ini. Intinya itu seperti itu. Meskipun kalian tidak selesai kontrak sampai 3 tahun gitu ya, kalian di Korea 1 tahun aja cukup gitu ya, kalian bisa mendapatkan uang asuransi ini.
Tapi syaratnya kalian tidak boleh pindah kerja selama 1 tahun itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pulangnya pekerja orang asing yang bekerja di atas 1 tahun tanpa dia itu belum pernah pindah ke tempat kerja lain. Itu bisa mencairkan asuransi Chulguk Manki Puhom ini ya. Kecuali ini ya, ilsi Chulguk JW. Kecuali dia itu pulang ke negara sementara itu ya. Pulang ke negara sementara. Itu tidak bisa mencairkan. Kalau dalam waktu 1 tahun kalian cuti ya, kalian tidak bisa mencairkan asuransi ini, itu nggak bisa. Kecuali kalau kalian habis 1 tahun kalian pulang ke negara. Sekarang yang ini syarat agar mendapatkan uang asuransi Kuikuk Biung Puhom ini apa? Jadi yang syaratnya itu adalah Wekukin Keloja Chulguk. Jadi pulang ke negara pekerja orang asing. Orang asing ini pulang ke negara asalnya. Kecuali dia itu pulang sementara atau cuti, yaitu nggak mendapatkan asuransi ini, mendapatkan uang asuransi ini. Yang kedua, Jajin Chulguk Tonen Gangjue Doegoi Kyongwudo Hetang. Jadi pulang negara sukarela, maksudnya itu apa? Belum habis kontrak, misalnya kontraknya itu 3 tahun ya, kalian itu belum habis kontrak, baru 2 tahun kalian itu pulang ya, atau pulang ke negara sukarela atau mutus kontrak, itu aja simpelnya ya. Kalian bisa mencairkan asuransi ini, uang asuransi Kuikuk Biung Puhom ini kalian bisa mencairkannya. Dan lagi apabila kalian itu termasuk juga kasus kalian itu dideportasi atau dipulangkan secara paksa oleh pemerintah, misalnya kalian melakukan pelanggaran terus kalian dipulangkan secara paksa, nah itu pun bisa dicairkan ya, seperti itu ya. Terus Miri Puhom Gemel Chonggu Hamyon, jika mau mencairkan atau mengeklaim uang asuransi itu ya, Incheon 공항에서도 보험금을 받고 완전까지 할 수 있는 서비스 시행 중입니다. Itu ya, tengah disediakan pula ya layanan yang bisa melakukan sampai menukar dan juga mendapatkan uang asuransi juga di Bandara Incheon. Jadi intinya seperti ini ya. Jadi kalian kalau pulang kampung, kalian itu bisa mencairkannya di Bandara Incheon, itu juga bisa ya. Tapi sebaiknya daripada kalian itu terburu-buru ya, mau pulang kampung, mau habis kontrak, mencairkan di Bandara Incheon, alangkah baiknya jika kalian itu mencairkannya sebelum kalian itu terbang gitu ya. Biasanya itu kan 2 minggu sebelum pulang ke Indonesia, biasanya itu kan kalian dikasih libur sama perusahaan. Di saat itulah kalian bisa mengurus uang pesangon ini. Jadi Chulguk Manki Puhom dan Kuikuk Biung Puhom, seperti itu ya. sekarang kita bahas 위비어의 내용과 관계가 있는 것을 연결하세요. Jadi sambungkanlah hal yang ada hubungannya dengan isi tabel di atas. Maksudnya tabel yang kita baca ini tadi ya. Kita bahas yang ini, Kuikuk Biung Puhom, yang asuransi biaya kepulangan. Ini apa? Kita disuruh yang ada hubungannya nih yang mana kira-kira gitu ya. Jadi asuransi biaya kepulangan itu berarti yang ini ya. 한 번에 보험료 납입, dibayarkan uang asuransinya itu hanya sekali bayar. Ya, ada kata ilsigem ini, ilsigem sekali pembayaran. Terus Kuikuk Biung Puhom itu 한국인 근로자가 가입. Jadi yang mendaftar itu adalah pekerja orang asing. Ingat yang mendaftar, coba. Jadi Kuikuk Biung Puhom yang ini berarti pendaftarnya itu adalah pekerja orang asing. Ini ya. Jadi jawabannya yang ini. Sekarang yang Chulguk Manki Puhom, asuransi kepulangan. Itu adalah yang ini. Kita sambungkan yang ini. 외국인 근로자의 퇴직금. Jadi pesangonnya pekerja orang asing ya. Jelas betul ya. Terus 근로계약 후 보름 내 가입. Jadi didaftarkan atau
didaftarkan dan dibayarkan dalam 15 hari. Ya, 15 hari setelah kontrak kerja. Kata purem, ya ingat ya, kata purem ini artinya adalah 15 hari. Jadi purem ini 15 hari. Jadi jawabannya ini. Kita bahas yang 정보, yang informasi. 외국인 근로자 보험, asuransi pekerja orang asing. 외국인 근로자 전용 보험, asuransi khusus pekerja orang asing. Itu apa? 외국인 근로자는, kita penggal dari sini ya, pekerja orang asing, 내대 보험 외에 외국인 근로자 전용 보험에 가입해야 합니다. Jadi pekerja orang asing ini harus mendaftar asuransi khusus ya, pekerja orang asing selain 4 buah asuransi. 전용 보험으로는, jadi asuransi yang khusus itu adalah 졸국 만기 보험, 귀국 비용 보험, 상해 보험, 임금재불 보증 보험이 있습니다. Jadi asuransi khusus itu adalah ada asuransi jaminan penunggakan gaji atau tidak dibayar gaji, lalu asuransi kecelakaan ya, kecelakaan di luar tempat kerja, asuransi biaya kepulangan, lalu asuransi kepulangan. Terus 이 중에서 di tengah-tengah ini atau di antara keempat asuransi ini, 귀국 비용 보험과 상해 보험은 asuransi kecelakaan dan juga asuransi biaya kepulangan. 외국인 근로자가 반드시 가입해야 합니다. Pekerja orang asing itu harus mendaftar. Pastikan itu harus untuk mendaftarnya. Sekarang kita bahas ini ya. Ya, 보험의 종류, jadi jenis asuransi, lalu ini gaib 목적, tujuan pendaftaran asuransi tersebut, lalu gaib 주체, itu pendaftar utamanya itu siapa. Mari kita bahas asuransinya itu apa aja, lalu tujuannya itu apa, lalu pendaftar utamanya itu siapa aja. Asuransi yang pertama adalah 고용보험. 고용보험 itu artinya adalah asuransi kerja. Jadi tujuan mendaftar asuransi 고용보험 atau asuransi kerja ini adalah 실업 예방, 고용 촉진 및 생활 안정, 재취업 지원. Itu artinya adalah untuk mencegah silop, mencegah di saat tidak ada kerjaan atau mencegah di saat nganggur, gitu ya. Lalu membantu untuk mencari kerja kembali, ya. Dan juga kestabilan hidup dan mendorong untuk bekerja. Itulah tujuan untuk 고용보험, mendaftar asuransi 고용보험. Lalu pendaftar utamanya itu ada pemilik perusahaan atau bos dan juga pekerja orang asing. Jadi dua-duanya itu wajib untuk mendaftar. Asuransi yang kedua adalah 산재보험. Ini adalah asuransi kecelakaan di dalam tempat kerja. Ingat ya, di dalam tempat kerja. Tujuan pendaftarannya adalah 업무상재해에 대한 보상, 요양재해wal. Itu artinya adalah pemulihan atau penyembuhan dan ganti rugi pada saat atau untuk kecelakaan yang berkaitan karena urusan pekerjaan. Jadi tujuan mendaftarnya itu ya. Yang mendaftar atau pendaftar utamanya adalah pemilik perusahaan atau bos. Sekarang nomor 3, 건강보험, asuransi kesehatan. Jadi tujuan pendaftarannya adalah 질병, 부상에 대한 예방, 진단, 치료, 사망 및 보건 정진. Jadi tujuan pendaftarannya adalah peningkatan kesehatan dan samang di saat kematian, terus pengobatan, lalu diagnosa dan mencegah untuk atau mencegah pada saat cedera dan sakit. Jadi pendaftar utamanya adalah sa업자, pengusaha atau pemilik perusahaan dan juga pekerja orang asing. Asuransi yang keempat adalah 국민연금, asuransi dana pensiun.
Tujuan pendaftarannya adalah 노력, 장애, 사망 등으로 소득이 없는 당사자 및 유족의 생활 보장. Itu untuk menjamin hidup, menjamin bertahan hidup, dan juga orang yang tidak punya pendapatan, ya, untuk di saat dia mati ini, dan juga cacat dan orang tua. Jadi menjamin orang yang tidak punya kerjaan dan juga menjamin di saat orang itu tua, seperti itu ya. Itu adalah tujuan mendaftar asuransi 국민연금 atau dana pensiun. Pendaftarnya adalah ini pekerja orang asing dan bos pemilik perusahaan. Kalau untuk pekerja orang asing, jadi ini ya, asuransi dana pensiun ini bisa dicairkan di saat pekerja orang asing itu putus kontrak. Maksudnya itu selesai kontrak 5 tahun ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tidak selesai 5 tahun pun, itu juga bisa dicairkan juga ya uang asuransi dana pensiun ini. Cuman jumlahnya tidak sebanyak selama yang menyelesaikan kontrak 5 tahun. Lalu kuikuk biung puhom, asuransi biaya kepulangan. Tujuan pendaftarannya adalah wikukin gelojai kuikuk si pilyohan biung cungdang. Itu untuk pemenuhan biaya yang diperlukan pada saat pulang ke negara pekerja orang asing. Jadi yang mendaftar adalah pekerja orang asing itu sendiri ya. Lalu sange puhom, asuransi di luar, asuransi kecelakaan ya, di luar kerja, asuransi kecelakaan tapi di luar kerja. Omusang jehe iwe wekukin kelaujae samang jilbyong debi. Ini fungsinya adalah untuk berjaga-jaga di saat pekerja orang asing ini sakit, meninggal dunia, atau pekerja orang asing ini itu kecelakaan ya, di luar kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Misalnya kecelakaan karena kita di jalan ditabrak mobil atau ketabrak apa gitu ya, itu bisa mendapatkan uang asuransi sange buom jika mendaftar gitu ya. Pendaftarnya adalah wekuin geluja, pekerja orang asing. Lalu culkuk manki buom, asuransi kepulangan. Tujuan mendaftarnya itu adalah 중소 기업의 퇴직금 일시 지급에 따른 부담 완화. Itu untuk meringankan beban yang sesuai yang dibayarkan pada saat pembayaran pesangon untuk industri kecil dan menengah. Itu ya. Jadi untuk meringankan beban pada saat pembayaran pesangon, gitu aja simpelnya. Jadi biar bos kalian itu tidak repot di saat membayar pesangon kalian setelah selesai kontrak 5 tahun, makanya bos kalian itu membayar asuransi culkuk manki buom. Jadi di saat membayar pesangon biar tidak kerepotan. Seperti itu ya. Ini pendaftarnya adalah bos kalian sendiri. Lalu yang terakhir, majimakoro imgem cebul bojeng bohom, asuransi bojeng jaminan ini penunggakan gaji atau tidak dibayarnya gaji. Tujuan pendaftarannya adalah wikukin gelojae tehan imgem cebul tepi. Jadi untuk berjaga-jaga di saat cebul itu penunggakan gaji atau tidak dibayarnya gaji tentang pekerja orang asing. Jadi untuk berjaga-jaga di saat tidak dibayar gaji kita oleh bos kita itu ya. Jadi yang mendaftar adalah sayongja ya, maksudnya itu pengguna atau bos kita. Kita lanjutkan 보증, 보험금 신청 및 수령. Ya, penerimaan dan pendaftaran atau pengajuan uang jaminan asuransi. 외국인 근로자는 사업장에서 임금지불이 발생한 경우 고용노동부 고용센터 또는 근로자 감독과의 임금지불 사실을 신고하여. Jadi kalau diartikan kita penggal dari sini ya. Pekerja orang asing pada kasus telah terjadi penunggakan gaji
di tempat kerja atau tidak dibayarkan gajinya di tempat kerjanya, itu dia bisa melaporkan fakta-faktanya tentang penunggakan gaji tersebut kepada pengawas pekerja dan juga dan lagi kepada pusat pekerja atau Disnaker. Wakinel Patenhu setelah mendapatkan pengecekan 한국 산업인력공단에 보험금 지급을 신청할 수 있습니다. Itu bisa mengajukan pembayaran uang asuransinya ke HRD Korea. Lalu, 보험기간 이내에 임금 지불이 아닌 기타, 사유, 이탈, 출국, 사망 등으로 외국인 근로자와 근로계약이 해지된 경우. Jadi pada kasus berakhirnya kontrak kerja dengan pekerja orang asing dikarenakan kematian atau pulang ke negara atau pindah dengan alasan yang lain ya selain penunggakan gaji di dalam masa asuransi, 사용하는 보험금 사업자 서울 보정보험에 대해 납입한 보험료 경과 보험료 최저 보험료를 제외한 미경과 보험료에 대해 완급을 받을 수 있습니다. Itu kita bisa menerima pengembaliannya atas uang asuransi tersebut dan juga belum berakhirnya yang tidak termasuk uang asuransi minimum atau biaya premi minimum itu ya. Dan uang asuransi yang berakhir di tengah-tengah uang asuransi yang telah dibayarkan atas ya asuransi jaminan Seoul terus perusahaan asuransi yang digunakan. Jadi seperti itu ya. Ini memang agak susah ya Yorpun ya. Kita ambil intinya aja gitu aja. Sekarang kita bahas yang EPS topik detki. Yang nomor 1 sampai nomor 2 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. Pilihlah percakapan tentang apa. Coba nomor 1 itu ada 보험 가입, itu mendaftar asuransi. Nomor 2 보험금 납입, itu membayar uang asuransi atau memberikan uang asuransi. Terus 보험금 완급, itu pengembalian uang asuransi. Terus 보험금 청구, mengeklaim atau mencairkan uang asuransi. Coba kita dengarkan lalu kita jawab. 54과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 보험을 들려고 하는데요. 네, 이쪽에 앉으세요. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, Yorpun. 보험 가입, yang mendaftar asuransi. Nomor 2, mari kita dengarkan lalu kita jawab. 2번 보험금을 청구하려고 하는데요. 어떤 치료를 받았는지 나와 있는 서류가 필요하다고 하네요. 아, 그 서류는 병원에서 발급받을 수 있어요. Oke, jadi jawabannya adalah 진단서, itu artinya adalah surat keterangan dokter. Kalau neokso itu surat pernyataan, 정우서 surat tagihan, kalau 영수증 itu kwitansi. Sekarang nomor 3, mari kita bahas. 질문을 듣고 dengarkan pertanyaannya. Kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1 kita artikan. 네, 매달 보험료를 내요. Ya, tiap bulan membayar uang asuransi. Nomor 2, 네, 지금 심사 중이에요. Ya, sekarang tengah diperiksa atau sedang diperiksa. Nomor 3, 네, 귀국 전에
신청하려고요. Jadi iya, sebelum pulang ke negara, aku berniat untuk mendaftarnya atau mengajukannya. Nomor 4, 네, 입국하자마자 가입했어요. Ya, telah mendaftar segera setelah. Jadi kata jamaja itu artinya adalah segera setelah pulang ke negara. Jadi, mari kita dengarkan lalu kita jawab. (3번) 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 보험금을 청구했어요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya, 여러분. 네, 지금 심사 중이에요. Ya, sekarang tengah diperiksa. Sekarang nomor 4 sampai nomor 5. 이야기를 듣고 dengarkanlah ceritanya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini yang nomor 4, 두 사람이 이야기하는 보험은 무엇입니까? Jadi dua orang ini itu asuransi yang diceritakan dua orang ini itu asuransi apa? Ya, nomor 1 산재보험 asuransi kecelakaan kerja. Nomor 2 상해보험 asuransi kecelakaan di luar kerja. Nomor 3 귀국비용보험 asuransi biaya kepulangan. Nomor 4 출국만기보험 asuransi kepulangan. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 4에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? 네, 작업장이 아닌 곳에서 다칠 수도 있는 거잖아요. 꼭 가입해야죠. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2, 상해보험 asuransi kecelakaan di luar tempat kerja. Sekarang nomor 5, 두 사람은 dua orang 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? Dua orang sedang bercerita tentang apa gitu ya. Nomor 1, 비용원비 biaya rumah sakit. 치료비 biaya pengobatan. 유업급여 upah di saat cuti. Nomor 4, 장애보상금 uang ganti rugi di saat cacat. Ya, coba mari kita dengarkan lalu kita jawab. 5번 지난번에 치료받으신 후에도 계속 몸이 안 좋으시다는 거죠? 네. 이런 경우에 받을 수 있는 보상이 있어요? 네, 있습니다. Oke, jadi jawabannya adalah 장애보상금, uang ganti rugi di saat cacat. Nomor 4. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang wakjang 연습, yang latihan tambahan ini. Ini nggak ada file listeningnya ya, kita artikan aja sambil kita latihan membaca atau mengartikan kalimatnya. 대화를 듣고 dengarkan percakapannya. kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. 여자, wanita, 지금 어디에 있습니까? Jadi ada di mana sekarang wanita ini. Nomor 1 rumah sakit. 2 상담소 itu pusat konsultasi. 사무실 kantor, 보험회사 perusahaan asuransi. Mari kita bahas ya yang ini. Ya, 6 itu laki-laki, yo itu wanita. 모니카, 그동안 고생 많았어요. 모니카, ini selama ini pasti kamu itu banyak kerepotan atau banyak kesulitan atau sangat menderita sekali gitu ya. 고맙습니다. terima kasih 사장님. terima kasih Pak Bos. 내일이면 jika besok pagi 퇴원할 수 있대요. Theo ini singkatan dari kata takoheo, artinya adalah katanya. Jadi jika besok pagi katanya itu bisa keluar rumah sakit. 그래요? begitukah? 건강보험이 있으니까 dikarenakan
kamu punya asuransi kesehatan, 병원비 걱정은 하지 마세요. Jangan kamu khawatirkan biaya rumah sakitnya. 네, 정말 감사합니다. Ya, saya sungguh berterima kasih sekali. Jadi pertanyaannya, wanita ini ada di mana? Jelas ya, wanita ini di rumah sakit. Jawabannya nomor 1 nih. Sekarang kita bahas yang EBS topik ilki. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 맞는 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar. Nomor 1, kalau ada gambar seperti ini, yang nomor 1 사망했어요. Telah meninggal dunia. Nomor 2, 장애가 남았어요. Telah menyisakan cacat. Nomor 3, 질병에 걸렸어요. Telah terserang penyakit. Nomor 4, 장애를 입었어요. Telah mengalami kecelakaan kerja. Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya, telah menyisakan atau telah menjadi cacat. Nomor 2, ya ini jelas ya, ada kata 영수증, berarti 영수증 jawabannya. 영수증 itu artinya adalah nota atau kwitansi. Nomor 2, 내역서, surat pernyataan. Nomor 3, 청구서, itu surat klaim atau surat tagihan. Atau nomor 4 ini, 진단서, itu adalah surat keterangan dokter. Jawabannya adalah 영수증. Sekarang nomor 3 sampai nomor 4. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar. Pergi masukkan ke kolom. 보험금을 먼저 보험금을 청구해야 합니다. Jadi uang asuransi pertama-tama harus mengeklaim atau mengajukan klaim uang asuransi. Nomor 1, jika mau membayar uang asuransi, itu jelas salah ya. Nomor 2, jika mau mendapatkan uang asuransi, jadi harus mengeklaim uang asuransi terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Nomor 3, 신청하려면, jika mau mengajukan, itu kurang cocok ya. Nomor 4, 지급하려면, jika mau melakukan pembayaran, itu juga kurang cocok. Jawabannya adalah nomor 2. Jika mau mendapatkan uang asuransi, harus mengeklaim uang asuransi terlebih dahulu. Sekarang nomor 4, 이 보험은, asuransi ini, jika sudah ... ya, 그동안 낸 보험을 전부 돌려받을 수 있습니다. Kita bisa menerima kembali semua uang asuransi yang telah kita bayarkan selama ini. Ya, asuransi ini, jadi nomor 1, 만기가 되면. Asuransi ini jika sudah jatuh tempo, gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Asuransi ini jika sudah jatuh tempo, kita bisa menerima kembali semua uang asuransi yang telah kita bayarkan selama ini. Jawabannya adalah nomor 1. Nomor 2, 신청, mengajukan. Nomor 3, 소멸, hangus. Nomor 4, 보상, itu ganti rugi. Sekarang nomor 5, 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pertanyaan berikut. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara 여자 dan 남자, wanita dan laki-laki. 다쳐서 일도 못하고 생활이 어려워서 어떡해요? Jadi seperti ini ya. Jadi aku terluka, lalu kerja juga tidak bisa, dan pula hidupku ya itu sangatlah berat, hidupku sangatlah sulit. Ini bagaimana ini, kan gitu ya. Terus laki-laki bilang, 그래도 보험금으로 평균 임금이 70%를 받을 수 있으니까 다행이에요.
Meskipun begitu, bersyukurlah ya, bersyukurlah dikarenakan al-su'id kamu bisa menerima 70% dari gaji pokok rata-rata kamu oleh uang asuransi, seperti itu ya. Jadi 두 사람은, dua orang ini, 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang bercerita tentang apa? Seperti ini ya. Nomor 1, 병원비, biaya rumah sakit. Nomor 2, 치료비, biaya pengobatan. Nomor 3, 유급급여, upah saat cuti atau upah saat sakit. Jadi kita itu sakit tapi tetap dapat gaji. Cuman gajinya cuma 70% dari gaji pokok. Nomor 4, 장애보상금, uang ganti rugi di saat cacat. Ya, jadi jawabannya itu adalah nomor 3 ya, Yorpun ya. 유급급여, upah saat cuti di saat tidak masuk kerja. Jadi kita tidak masuk kerja tapi tetap dapat gaji. Cuman gajinya itu adalah 70% dari gaji pokok. Seperti itu ya. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. Jadi terluka, aku terluka, lalu aku bekerja juga nggak bisa, dan juga ini hidupku sangatlah sulit. Sebab hidupku sangat sulit, ini bagaimana ini, kan gitu. Meskipun begitu, bersyukurlah dikarenakan kamu itu tetap bisa mendapatkan 70% dari gaji pokokmu rata-rata oleh uang asuransi, dengan uang asuransimu. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah upah saat cuti. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang wak정 연습, yang latihan tambahan. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke kolom. Ya, coba yang nomor 1. 귀국 비용 보험에 귀국할 때 필요한 비용을 준비할 수 있습니다. Nomor 1, jika mendaftar. Nomor 2, jika pergi masuk. Nomor 3, jika mengajukan. Nomor 4, jika menerima pembayaran. Jadi yang paling tepat adalah jika mendaftar. Jika mendaftar asuransi biaya kepulangan al-su'id, itu artinya bisa. Kita bisa mempersiapkan biaya yang diperlukan saat pulang ke negara. Jawabannya adalah nomor 1. Untuk mendaftar asuransi itu bisa memakai gaib hata ya, bisa memakai gaib hata, bisa memakai kata delta, ada 2 itu ya. Kalau ini 보험에 들면, jika mendaftar asuransi itu juga bisa. Atau ini gaib 하면 juga bisa, jika mendaftar asuransi, itu sama ya. Sekarang kita bahas yang nomor 2 ya, 여러분. Mari kita bahas. 빈간 ya, 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. Jadi pilihlah kata yang paling benar, yang benar, pergi masukkan ke tanda G yang ini, ya, tanda G yang ini. 은 한국인과 외국인이 ya 모두 가입해야 하는 보험입니다. Jadi adalah asuransi yang harus didaftarkan semua orang asing dan juga orang Korea. Jadi asuransi ini adalah orang Korea dan orang asing itu wajib untuk mendaftarnya. 이 보험에 들면, jika mendaftar asuransi ini, 다쳤을 때, saat mereka itu terluka, 병원비를 줄일 수 있습니다. Itu bisa mengurangi biaya rumah sakit. Jadi asuransi apa ini? Nomor 1, 고용보험, asuransi kerja. 건강보험, asuransi kesehatan. 산재보험, asuransi kecelakaan di tempat kerja. Nomor 4, 국민연금, asuransi dana pensiun. Jadi 정답은 건강보험, jadi asuransi kesehatan ya. Jadi asuransi kesehatan ini orang asing dan juga orang Korea wajib untuk mendaftarnya. Jika mendaftar asuransi 건강보험 ini, jika terjadi terluka saat kerja itu ya, itu bisa mengurangi biaya rumah sakit. Sekarang nomor 3 ya. 다음 내용과 다른 것을 고르십시오.
Pilihlah hal yang berbeda dengan isi artikel berikut ini. Mari kita bahas. 모니카씨는 지난주에 공장에서 일하다가 다쳐서 입원했어요. Jadi saudara Monica, kita penggal dari sini ya. Saudara Monica itu ketika bekerja di pabrik minggu lalu, dia itu terluka. Lalu dia masuk rumah sakit. 다행히 syukurlah 모니카씨는 건강보험이 있습니다. Syukurlah saudara Monica ini punya asuransi kesehatan. Lalu 건강보험이 있으면 jika punya asuransi kesehatan, 병원비가 적게 나옵니다. Biaya rumah sakitnya itu keluarnya itu sedikit, ya, 적게 itu sedikit. 그렇지만 akan tetapi 모니카씨는 병원에 오래 입원해서, akan tetapi sebab Monica ini masuk rumah sakitnya itu sangat lama, 돈 걱정을 많이 했습니다. Sangat khawatir tentang uangnya, gitu ya. Jadi sangat khawatir uangnya. Takutnya itu keluarnya itu banyak, gitu ya. 그런데 akan tetapi 근로복지공단에서 병원비와 월급을 주었습니다. Akan tetapi telah diberikan gaji dan juga biaya rumah sakitnya oleh ini lembaga kesejahteraan pekerja. Kemudian 장애가 발생하면 jika tertimpa cacat, ya jika terjadi cacat gitu maksudnya, 보상금도 받을 수 있다고 합니다. 다고 합니다. Jika terjadi cacat, katanya itu bisa menerima juga uang ganti rugi. 이제 saat ini Monica 전혀 걱정할 필요가 없습니다. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Seperti itu ya. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Mari kita bahas. Yang nomor 1, 모니카씨는 병원에 오래 입원했습니다. Saudara Monica ini masuk rumah sakit itu sangat lama. Sesuai ya. Masuk rumah sakitnya itu lama, betul. Tapi kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Nomor 2. 모니카씨는 건강보험에 가입할 예정입니다. Saudara Monica 예정 rencananya, ini akan ya, rencananya akan mendaftar asuransi kesehatan. Dia itu bukan kok rencananya akan mendaftar. Monica ini sudah mendaftar ya, bukan kok akan mendaftar. Jadi ini adalah salah. Nomor 3, 모니카씨는 saudara Monica 입원해 있지만. Jadi ada masuk rumah sakit, akan tetapi 월급을 받았습니다. Akan tetapi menerima gaji. Jadi Monica ini masuk rumah sakit tapi menerima gaji. Nomor 4, 모니카씨의 병원비는, jadi biaya rumah sakitnya saudara Monica 근로복지공단에서 내줬습니다. telah diberi bayar atau telah dibayar oleh lembaga kesejahteraan pekerja. Seperti itu ya. Jadi yang tidak tepat itu adalah nomor 2. Jadi Monica itu rencananya akan mendaftar asuransi kesehatan, padahal dia itu sudah mendaftar asuransi kesehatan. 정답은 2번입니다. Oke ya 여러분, jadi pertemuan kita sudah sampai di bab 54 ya, alhamdulillah. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab 55. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.